Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Nisrina Salsabila Ulwan, NIM 101222033. Di sini saya ingin mempresentasikan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Presentasi ini ditunjukkan untuk ulangan akhir semester. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Next, di sini ada pendahuluan pada negara barat di era tahun 1850-an, informasi berkembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Sangat memungkinkan sekali seseorang mendapatkan informasi dan menggunakan informasi tersebut. Demikian juga dalam pelayanan kesehatan, peningkatan pengetahuan memicu perkembangan di berbagai ahli sebagai subspesialis. Informatika kesehatan disusun dari kombinasi berbagai bidang ilmu, yakni kesehatan, informasi, dan komputer. Next saja kita ke intinya saja ya. Di sini dalam teknologi pelayanan kesehatan ada TELP. TELP di sini distribusi layanan dan informasi terkait kesehatan melalui informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi. TELP di sini terbagi menjadi dua, yaitu store and front. Store and front di sini adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan praktisi medis untuk bertemu langsung dengan pasien, atau informasi pasien seperti gambar medis atau biosignal dapat dikirim ke spesialis sesuai kebutuhan. Atau contohnya di sini yang dapat gambar yang dapat didapatkan dari elektronik seperti teknologi X-ray dapat dikirimkan pada spesialis untuk diinterpretasi. Praktik ini umumnya di bidang kesehatan medis, yaitu dermatologi, partologi, sama radiologi. Next, sekarang yang real time. Real time di sini adalah teknologi yang membuat pasien dan provider berinteraksi dalam waktu yang sama. Atau teknologi real time juga dapat membuat alat untuk meminimalisirkan gambar dari tempat yang berbeda. Misalnya kamera untuk mengobservasi keadaan klien. Next. Di sini ada telenursing. Telenursing adalah bagian dari TELP. Telenursing menawarkan program kolaboratif dan mengurangi biaya pasien. Contohnya di sini saya ambil konsultasi dengan perawat akan mengurangi angka kejadian masuknya pasien ke dalam emergensi rumah sakit. Next. Di sini ada pemanfaatan TELP terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, mengurangi waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas akses. Yang keempat, meningkatkan peluang belajar. Lanjut, di sini ada beberapa isu dalam penyelenggaraan TELP terbagi menjadi 5, yaitu pembiayaan adalah hambatan dalam penyelenggaraan TELP. Meskipun dijumpai bahwa TELP banyak mempunyai manfaat, tapi secara tidak langsung pemerintah masih kurang dalam mengembangkan TELP ini. Yang kedua ada aspek ilegal. Aspek ilegal di sini aspek hukum yang menyatakan bahwa warga negara harus dilindungi dari pihak petugas kesehatan yang tidak baik. Contohnya menjual data pasien dan sebagainya. Yang ketiga di sini ada standar keamanan. Standar keamanan di sini
Perhatian dalam aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan adalah keamanan atau keselamatan pasien. Sistem pelayanan TELP ini harus bisa menjamin keselamatan bagi pasien atau berkaitan dengan hal tersebut atau bisa disingkat ANA atau American Nursing Association menerbitkan 3 pedoman TELP, yaitu prinsip dasar TELP yang pada tahun 1998, yang kedua kompetensi TELP pada tahun 1999, dan yang terakhir mengembangkan protokol TELP pada tahun 2001. Lanjut, yang keempatnya, keamanan data. Memerlukan pencatatan elektronik yang rawan akan privasi, kerahasiaan, dan keamanan data, sehingga seharusnya itu penyelenggara TELP harus bisa menjamin keamanan data pasien. Yang terakhir di sini ada infrastruktur komunikasi, yaitu merupakan bagian dari TELP yang mempunyai biaya dengan persentase paling besar. Isu ini adalah alat yang menghubungkan antara muka atau interface akan sulit menyelenggarakan TELP jika tidak ada saling hubungan antara alat elektronik health record atau informatika dalam pelayanan kesehatan. Next, di sini ada kesimpulan yang saya bikin dari hasil UTS kemarin, yaitu kesimpulannya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan memang memberikan kontribusi pada efektivitas layanan kesehatan. Namun di sini juga untuk pengaplikasian teknologi tersebut dalam pelayanan banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Misalnya sumber daya manusia, finansial, kebijakan, faktor keamanan. Terus terkait perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pelayanan kesehatan ini tentunya akan berimbas pada tenaga kesehatan dan instansi pelayanan kesehatan. Mungkin presentasi UAS kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.